Pemirsa, pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Keluarga korban pasrah dan ikhlas meski keluarganya tidak ditemukan. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban pada hari ke-10 pencarian. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, sholat goib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga korban yang masih belum ditemukan. Operasi SAR di hari ke-10 ini pada tanggal 22 November 2025 kami nyatakan selesai dan ditutup dengan hasil korban tidak ditemukan 2 orang, 1 orang di workset A1 dan 1 orang berada di workset B. Sebelum pencarian korban dihentikan, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban di hari ke-9. Korban yang ditemukan adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Tim SAR gabungan menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, intensitas hujan yang tinggi membuat tanah longsor di kawasan Majalengka, Jawa Barat. Ya, 3 rumah tertimbun longsor dan sejumlah warga sudah mulai diungsikan. Tiga rumah warga rusak akibat longsoran tanah dari tebing penahan tanah longsor. Sedikitnya 3 rumah rusak tertimbun tanah dan salah satunya harus ditutup terpal plastik karena lokasinya masih rawan longsor susulan dari atas. Bencana longsor ini terjadi di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Tembok penahan tebing dengan tinggi 5 meter dan panjang 70 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Diduga tebing tidak kuat menahan massa tanah karena guyuran hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam hari. Akibat curah hujan yang cukup tinggi yang berlangsung di wilayah Kabupaten Majalengka pada beberapa hari ini terjadi longsoran yang mengakibatkan 3 rumah tertimpa bahan material longsoran, terutama di bagian depan di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Namun 9 jiwa dari 2 kepala keluarga kini diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Pemirsa, 6 rumah kontrakan yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Ya, seorang anak berkebutuhan khusus meninggal dunia karena tidak dapat diselamatkan. Bang, tuh deket Hotel Ibis hareupeuna tuh ton angku bea ka komplekna. Iya, urang beh tukang eta Bang Jek mah dihareup. Kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat membuat warga sekitar panik. Terlebih bangunan yang terbakar berada tepat di samping sekolah dasar. Petugas kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Kobaran api cepat menjalar lantaran sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Petugas juga mengalami kesulitan akses menuju lokasi yang hanya dapat dilewati kendaraan kecil. Dalam kejadian ini, seorang pria berkebutuhan khusus ditemukan tewas di dalam rumahnya karena terperangkap api. Untuk keperluan otopsi jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih. Satu meninggal dunia itu bilangnya tadi udah dibawa, tapi yang anaknya itu gimana ya, penyakit kebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus. Pria atau wanita itu? Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Arangga di studio NTMC Polri. Pemirsa, selamat pagi Brigadir Cici. Seperti apa pantauan arus lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan.
Ya, terima kasih Aya dan juga Nata. Selamat pagi pemirsa, mari kita update informasi arus lalu lintas bersama. Yang pertama saya akan mengajak pemirsa memantau dari sekitaran kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini pemirsa dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jembatan Ampera maupun dari arah Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menggunakan trotoar sebagai jalur Anda. Berikutnya kita beralih pemirsa ke sekitaran kawasan Traffic Light Carista, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Kolatmo yang akan menuju ke arah Veteran hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari Jalan Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki Pangkal hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan bertepatan dengan aktivitas masyarakat mulai di Senin pagi ini. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan yang melintas melalui kawasan ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas, terutama bagi para pengendara yang berhenti di belakang garis stop untuk memberikan sarana penyeberangan bagi para pejalan kaki. Selanjutnya kita beralih ke sekitaran kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas dari Jalan Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran menggunakan jalur flyover terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, baik yang menggunakan jalur tol ataupun jalur arteri, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara khususnya yang menggunakan jalur arteri untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, antisipasi kendaraan-kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran pusat perkantoran yang berada di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dan terakhir pemirsa, kita beralih ke kawasan Limbangan Garut, Jawa Barat. Untuk kendaraan yang melintas dari arah Nagrek yang akan menuju ke arah Malabong ataupun sebaliknya, hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Walaupun belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, antisipasi aktivitas masyarakat, khususnya para pejalan kaki yang melintas di sekitaran kawasan ini. Dan juga perlu kami informasikan bahwa saat ini masih dilangsungkan pelaksanaan operasi Zebra 2025 yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri juga di Telantas Polda jajaran se-Indonesia. Untuk itu bagi para pengendara, siapkan selalu surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, dan juga ikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang melaksanakan tugas di lapangan. Dan juga berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, pemirsa, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima di seluruh Indonesia selama 1x24 jam, tercatat telah terjadi sebanyak 117 kasus laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 163 luka ringan. Dari 117 kasus laka lantas yang tercatat, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara khususnya untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan diri Anda pribadi dan juga keamanan bersama di jalan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Aya dan Nata, informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Arangga atas laporan Anda dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.